kita untuk sesi bagian terakhir. Ya, terima kasih untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Ya, kita memuji Tuhan dari nomor 1. Ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kam Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kam Tuhan. Ya, satu lagi nomor 4. Sesudah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, cerita Tuhan Yesus nomor 4. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari kita lihat
bahan kita yang terakhir. Ini kata Tuhan Yesus ya. Di atas halaman keberapa ini? Ya. Kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Tobanya bagaimana? Matius 11 Bahasa Tobanya apa dibilang? ayat 28, Roma hamu tuau, hamu akanaluja jala nasorat, asahu pasonang hamu. Oh, Iya, haka kupasonang hamu. jago ya. Iya. Roma hamu tuau, hamu akanaluja letih, jala nasorat, asahu pasonang hamu. Wow. Jadi kalau kita nggak senang, kenapa? Enggak datang. Karena enggak datang. Bahasa Tobanya ini jago ini. Haka. Aka asahu pasonang. Cuma ada satu orang yang bisa berkata. Coba kali bahasa Tobanya. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Not so good. Coba bahasa Tobanya tadi. Nggak pernah aku dengar bahasa Tobanya. Roma hamu tuau, hamu akanaluja jala nasorat, asa hupasonang hamu. Waduh. Haka ya. Asa. Kupasona. Hupasonang hamu. Supaya. Jangan tahu gitu. Bukan bahasa Tobanya yang kena. Asa. Kupasona hamu. Kalau begitu, gampang Anda mendengar cerita nomor 1 sampai nomor 7. Semua orang yang datang sama Yesus, apa? Asa hupasonang. Jadi berani kamu khotbahkan ini? Berani kamu khotbahkan ini? Atau enggak? Ini jaminan dari surga. Makanya semua yang datang di sini akan digenapkan seperti bahasa Toban ini. Pasonang. Ya, jadi kalau tadi dia ini, kan susah dia. Ini susah dia. Semua dibuatnya menjadi pasonang Tuhan Yesus. Kan mantap. Kenapa kamu nggak mau ipasonang Tuhan Yesus? Ini ada jaminan, garansi itu dalam bahasa Tobanya. Kenapa nggak berani khotbah ini? Ini kan sudah habis hartanya. Dipasonang Tuhan Yesus. Ini beban beratnya dosa dan penyakit. Dipasonang Tuhan Yesus. Ini bahaya maut di laut. Dipasonang Tuhan Yesus. Ini jaminan sekali. Ini lebih hebat daripada asuransi. Dalam bahasa Tobanya. Makanya aku bilang tadi mungkin orang Toba ini akan lebih banyak imannya kuat. Kupikir. Kan dijamin. Kan coba baca. Renungkan lagi. Jadi kalau kita berbeban berat. Ada yang memanggil kita supaya kita dipasonangnya. Jago dia. Dan kelihatan dalam cerita ini bisa kita tutup. Ini bagaimana beban beratnya. Sudah menjadi mabalu katanya ya. Beban yang paling berat. Dipasonang Tuhan Yesus dia. Baru inilah terakhir khotbah kita. Ini juga mabalu ini. Marta, Maria dan Lazarus. Bebannya bukan main beratnya.
Bapaknya sudah mati, mamanya sudah mati, itunya mati lagi. Cuma dia 2 anak gadis yang tinggal. Di Pasonan, kalau benar iman Anda itu masuk. Waktu ku dengar ini, wah, kalau orang toba khotbah ini berani kepada orang toba, dia harus berani berkata, di luar Yesus, tak ada bisa yang memberikan pasona hamulah. Makanya datanglah kepada Yesus. Ini jamin dia. Dan sudah kita lihat terbukti, jamin semua. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Baru ditutup. Ini letih lesu akan memberikan kepadamu ringan kalimatnya. Ya, ini kupasonang kamu. Semua ini dipasonang Tuhan Yesus ini. Gitu ya. Ya. Oh, kalau gitu, kalau dari segi translationnya, jauh lebih mantap bahasa toba yang lengket ke dalam hati manusia. Ya, ini bagus sekali terjemahan ini. Berani dijaminnya. Ya. Aku dalam iman punya bisa kukatakan berani dijamin Tuhan Yesus kalau kita datang kepadanya diberinya kelegaan. Makanya khotbah ini Bible Camp-nya hari Jumat Sabtu. Waktu aku pikir-pikir hitungan hariku ya. Besok sekolah jemaat jam 2 sampai jam 5. Hari Jumat dan Sabtu ada Bible Camp pemuda. Ya, remaja. Ya. Temanya sadarlah dan bertobatlah supaya Tuhan Yesus memberikan kepadamu kelegaan. Berarti kelegaan bahasa tobanya di situ hupasona hamuna. Wah, bagus ya. Oke lah, kalau sampai di situ pun kan nggak apa-apa. Yang bertelinga hendaklah. Iya, mari kita baca dari sudah tahu ya. Ya, makanya ini lagi cerita yang berbeban berat. Kematian itulah beban berat yang terakhir supaya kita bisa dipasonangnya, supaya bisa kita ditolongnya, dibangkitkannya dari antara orang mati. Maka dalam hati itu tak salah pilihanku adalah Yesus. Makanya Billy Graham pernah diminta dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Waktu diwawancarai, dia katakan, kapanpun aku tidak mau menjadi Presiden Amerika Serikat, karena yang menjadi presiden bisa siapa saja. Tapi kalau untuk mengabarkan Injil, itu akulah yang bisa mewakili sebagai orang Amerika. Dan dia tolak. Anda bisa lihat ya. Karena Yesus dalam masa tobatnya tadi menjamin lebih daripada asuransi. Jadi iman kita kalau nanti nomor 7 ini kita ulangi lagi. Ini juga berbeban berat. Mari kita baca, nggak usah pun seluruhnya, yang di buku ini saja. Yesuslah yang membangkitkan dari kematian dan yang memberikan kehidupan. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam cerita ini, dalam hal apakah ia perlu ditolong Tuhan Yesus? 2, kita buat cerita Yesus menolong orang yang sudah meninggal. 1 Lazarus ini sudah 4 hari, yang tadi itu hanya mau dikuburkan. Jadi kalau seandainya lah aku secara waras berpikir ya, kalau beginilah jaminannya. Kalau aku menolak yang demikian, berarti aku memilih jalan kesengsaraan. Itu yang kuharapkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau ini dijaminnya,
Kalau ini kutolak, berarti aku memilih jalan kesengsaraanku sendiri. Ya, mari kita baca supaya dikurangi penjelasannya. Ya, tapi saya senang memang kalau ada yang memberikan kesaksian kalau satu orang saja. Apa yang dia dapat selama di sini. Ya, mari kita lihat. Yohanes pasal 11. Saya tidak tanggung membaca bahasa Toban itu ya. Aku dikuatkan imanku dalam garantinya Yesus. Ya, haka kupasonang hamuna. Siapakah yang bisa pasonang kita? Suami? Tidak. Harta? Mati lagi nanti. Kawan? Tidak ada satu pun yang bisa menjamin hidup kita. Tapi dalam bahasa Toba itu dijaminnya. Kupasona hamu dari mulut Tuhan Yesus. Makanya gak salah kupilih mengikut Yesus. Tidak salah kupilih mengikut Yesus. Itulah renunganku dari Anda baca itu. Aku yang diteguhkan. Berarti semua khotbah yang kusampaikan tak akan salah karena cuma Yesus inilah yang bisa pasonang manusia yang sudah berdosa ini, yang upah dosanya adalah maut. Maka takjublah aku kepada Yesus. Tak ada jalan lain. Yohanes pasal 11 mari kita baca mulai dari ayatnya 25. Kita baca, baru kita renungkan bersama-sama. Ayatnya yang ke-25 kita baca. Jawab Yesus kepada... Oke, kita baca. Ayat Yohanes 11 ayat 25. Dah lihat Yohanes 11. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sedang memperkenalkan diri. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminan. Tapi enggak keluar kata hupasona hamu. Tapi di dalam bahasa Bataknya tadi, marilah semua yang letih lesu. Dan dijamin. Sebenarnya khotbah orang Batak harus sampai ke situ. Aplikasinya. Ya, hartamu tidak bisa pasonang hamu. Suami juga tidak bisa pasonang hamu. Anak-anak banyak pun tidak bisa pasonang hamu. Kecuali yang satu namanya Yesus pasonang hamu sampai selama-lamanya. Eternity. Dialah yang satu-satunya yang bisa menjamin kita sonang di dalam semua pengalaman hidup kita. Aku gak bisa terjemahannya berani dia seperti itu. Nanti bisa selidiki kalau pulang. Bagaimana dia membuat terjemahan ini? Karena di sini cuma katanya apa? Kelegaan. Rupa sonang sama kelegaan itu berbeda sedikit. Berbeda kan? Nah itulah dia. Walaupun aku tidak paham kali bahasa Toba, tapi langsung lengket sama aku. Ini maksudnya bahasa ini. Ya, bukan sekedar dia dikasih makan kenyang ya. Ya itu kan kelegaan. Kalau tadi dia haus, minum air dia, lega dia. Tadi sudah sepi dia lama di Medan, dibawa ke perapat jalan-jalan, lega dia sebentar. Tapi belum sampai hupasona hamuna. Mantap bahasa Tuhan. Ya, siapa yang menerjemahkannya saya belum tahu. Tapi itu terjemahannya kurasa tepat kali sesuai dengan bahasa Yunania. Nanti akan kupelajari. Kalau bahasa Karo, enggak terlalu. Ya, bahasa Indonesia juga tidak terlalu. Bahasa Inggris juga kurasa tidak, nanti akan kucoba. Tapi bahasa Tuban ini tepat sekali. Mari kita baca 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Ini dia sudah memperkenalkan diri, bukan saja dari perbuatannya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Jadi penolong orang mati cuma satu, namanya Yesus.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dan dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta ini sudah sampai pengenalannya akan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan nanti, di situ dia ditolong supaya dia bisa sampai pengenalannya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Ingat, ini sudah keluar kata percaya. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Berarti Maria ini sering meratap pergi ke kuburan. Jadi teman-teman yang belum pulang, bangkit Maria, oh mungkin dia pergi lagi ke kubur gitu ya. Iya, pergi lagi dia ke kubur. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depannya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Berhadapan muka, baru bisa dia hidup. Dirusakkan atap, supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Maka dalam pengenalan mereka, Yesus berkuasa di surga dan di bumi belum sampai. Makanya kalau kamu di sini, Yesus punya batasan. Kalau dari jauh belum bisa membangkitkan orang mati, belum bisa menyembuhkan orang sakit. Itulah yang dikatakannya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Imannya sudah sampai di situ. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskuslah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Mungkin di sini Anda bayangkan Yesus bisa menangis. Nanti coba renungkan, kenapa Yesus menangis ya? Jadi kalau aku menangis, Yesus pun ikut menangis. Karena Marta menangis, Maria menangis, teman-teman menangis, Yesus juga ikut menangis. Siapa yang ditangisinya? Si Marta, si Maria, atau si Lazarus? Kalau Anda menangisi orang mati atau menangisi orang hidup? Siapa yang kita tangisi ya? Coba. Si Marta atau si Maria atau orang banyak, kenapa Yesus menangis ya? Ya, kita singkat sajalah. Nggak terlalu diceritakannya, cuma satu diceritakannya, Yesus menangis. Itu nggak bisa salah ya. Baru Yesus juga menangis rupanya gitu. Baru waktu Yesus menangis, apa kata orang? Kan begitu nanti kalau dalam cerita kita. Berapa kita? Ya. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi rupanya Yesus menangis, dampaknya bagaimana? Oh, Tuhan Yesus ini sangat mengasihi siapa? Iya, Marta dan Maria sangat menangisi Lazarus. Waduh, baru apalagi? Karena kita ini kan hidup sering kata orang ya. Ya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, mulai tumbuh iman orang ya.
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ngapain dia menangis? Orang buta bisa dilihatnya, dibuatnya melihat. Iman di sekeliling sudah muncul. Kata orangnya, maka masbul pula lah hati Yesus mendengar cerita orang. Lalu ia pergi ke kubur itu. Ya. Ini ceritanya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Di sini di mana iman Marta? Ya, boleh kita katakan imannya di dalam hati, tetapi di dalam tindakan dia belum beriman. Itu mungkin. Dia yakin Yesus akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Kalau kamu tadi di sini, bisa Lazarus itu tidak mati. Tetapi semua sudah berlalu. Yang sekarang bisa ditangani ialah angkatlah batu itu supaya Lazarus bisa keluar dari kuburan itu. Itu yang di sini. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Kita sudah berkata, orang beriman harus ada perbuatannya. Marta saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Marta tidak hidup dalam iman awang-awang. Sudah 4 hari mati, pasti sudah menjadi busuk. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti semua cerita kita ini mengungkapkan kemuliaan Allah. Maka mereka rata-rata takut siapakah orang ini. Karena Yesus menyatakan kuasa. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ucapan syukur ya, bukan dimintanya supaya Bapa di sorga membangkitkan Lazarus. Karena yang membangkitkan Lazarus, Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya dia mengucap syukur. Jangan nanti salah. Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia minta kepada Bapa di surga supaya Lazarus dibangkitkan? Bukan itu doanya. Bukan itu doanya. Doanya, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Jadi dia berdoa karena banyak orang ramai di situ. Bukan meminta supaya Lazarus dibangkitkan. Ya, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya. Supaya orang ini percaya apa? Iya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baru nanti kita lihat, apakah orang di sekeliling itu nanti percaya kepada Yesus. Lanjutkan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Sama, angin topan, diam. Setan, keluar. Angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Sama, Allah berfirman, maka jadilah demikian. Dengan
firman Allah menjadikan langit dan bumi, benarlah aku percaya. Karena Yesus semua jadikan selama dia di bumi hanya dengan perkataannya saja. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Selesailah ceritanya. Baru ditutup ayat 45. 1-2 ya, mari kita baca. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini tujuannya tadi. Bahwa mereka akan percaya bahwa ialah kebangkitan dan hidup. Ia inilah Allah, karena Allah satu-satunya lah yang bisa memberi hidup kepada manusia. Inilah terakhir. Karena kita sudah berdosa, kita tidak mengenal lagi Allah. Dan di sini muncul percaya, bukan Marta, bukan Maria, bukan Sakeus, bukan Lazarus, tetapi yang percaya, yang ikut melawat tadi. Sebagaimana tadi doa Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu supaya orang yang ada di sini akan percaya kepadaku. Oke, mari kita lihat bahan khotbah kita tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kesimpulan, dalam hal apakah kita bisa ditolong oleh Tuhan Yesus? Tentu kita bilang orang lain ditolong oleh Tuhan Yesus, maka aku pun bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Maka dari sini satu-satu yang memiliki beban berat tadi ditolongnya. Tujuannya apa? Satu, supaya bisa kita lepas dari beban itu. Tapi sekali lagi ujungnya, supaya kita percaya bahwa dialah anak Allah dan inilah Allah yang kusembah. Iman timbul dari pendengaran. Itulah pendengaran tentang Yesus. Itulah Allahku. Waktu ku dengar ceritanya, inilah dia. Ada yang mau Anda tanyakan kalau demikian? Berarti benarkah nanti ipasonang Tuhan Yesus hidupku ini? Ini kan garansi ya. Asuransi yang jauh lebih dari semuanya. Inilah asuransi yang lebih tinggi daripada asuransi ada pensiunan, ada masa depan. Karena itu hanya sekedar materi. Kita kan butuh bukan materi saja. Karena di sini dibutuhkan manusia yang perlu dia ditolong hubungannya dengan setan. Di sini juga manusia perlu ditolong dengan dari setan. Ini juga perlu ditolong karena penyakit pendarahannya. Ini juga perlu ditolong karena dosanya dan kelumpuhannya. Ini perlu ditolong karena dilanda dunia yang kacau ini. Ini perlu ditolong karena dia sudah janda. Ini perlu ditolong supaya orang mati bangkit dari antara orang mati. Maka aku bukan berakhir di kuburan. Aku berakhir dalam kebangkitan. Makanya ada orang berpikir, kalau hidup akhirnya juga kuburan, ngapain kita berjuang kali? Buat apa kita habiskan semua energi kita, kalau memang ujungnya mati pula? Lebih baik kita berbahagia sebentar kalau matinya nanti. Nah, inilah yang kita bawa pulang. Dan aku menetapkan diriku, yang manakah yang aku takjubi dalam hidup ini. Ini bukan berbicara soal agama,
Tapi ini berbicara soal aku berhadapan dengan Yesus yang berani menjamin hidupku. Baik dalam pengampunan dosaku, dia bisa mengampuninya. Baik dari setan, dia yang berkuasa mengalahkan setan. Baik dari angin ribut, dia yang bisa menolong aku. Baik dalam penyakitku pun, dia yang menolong aku. Inilah Yesus yang sudah kukenal selama di dalam Bible Camp ini. Adakah yang dari antara kita yang mau membagikan berkatnya? Apa yang dia dapat selama camp ini? Jangan lama ya, itu cuma bisa satu orang saja. Karena waktu kita nggak terlalu banyak. Ada yang mau apa yang didapatnya selama camp ini? Apa yang diubah Tuhan Yesus? Cara Anda berpikir. Apa yang Anda mau katakan? Memang aku betul takjub aku sama Yesus dalam khotbah yang pertama. Dalam khotbah yang terakhir ini, aku tahu bahwa aku akan bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup manusia tidak sampai di kuburan, tapi hidup manusia akan bangkit dari antara orang mati. Yang terkutuk mengikut iblis, yang diberkati mengikut Tuhan Yesus. Ada yang Anda mau bagikan? Ada di antara kita itu. Hah? Mari silakan. Tapi jangan panjangnya kata kita kali. Iya. Karena kita akan tutup 11:30. Mari sih. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan selama kami di sini 3 hari ini, 2 malam kami belajar firman Tuhan. Kami bisa cerah dan mengerti karena Tuhan mengatakan kita hidup ini nanti kita mati. Nabi ini kami dapat dari yang belakang ini dari Yohanes 11 tadi, karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku walaupun dia mati, aku nanti dihidupkan oleh Tuhan kembali. Karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan kita nanti mati. Terima kasih. Ya. Ada yang lain satu lagi kalau nggak terlalu panjang. Jadi Bu ini tahu bahwa dia akan bangkit walaupun mati. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ada si pasona, apanya tadi? Pasona. Rohani. Karena semua kita susah kalau menghadapi kematian. Mari silakan. Ya, beberapa hari ini ya, ini bagi aku kesan. Betul. Di sini kan menceritakan tentang kematian gitu ya. Ini awal kemauanku untuk belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalau dulu kan kalau aku melihat orang mati itu ketakutan aku. Karena kalau ada orang mati yang ditinggalkannya itu meraung-raung gitu. Jadi satu jemaat gitu ya, seorang ibu itu kulihat gitu berbeda dengan apa yang pernah kulihat. Kenapa ini begini gitu? Ini suatu ketertarikanku. Apa rahasia ibu ini sehingga ketika orang yang dikasihinya meninggal, dia sangat tenang gitu ya. Ini satu pesanku. Jadi kalau dulu aku melihat kalau orang kita ditinggalkan gak ada pengharapan gitu ya. Ternyata di sini kulihat ada pengharapan ibu ini gitu. Jadi belajarlah aku di situ mengenal pengharapan apa yang sama ibu ini gitu.
Jadi di sini ya, Yohanes 11 ayat 25 ini, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah yang kami pelajari hari ini. Oh, ternyata ini rupanya pengharapan hidup ini. Ada harapannya, walaupun dia sudah mati, akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, ini yang bisa kami. Ya, makasih banyak. Nggak ada lagi kah? Ada yang bertanya? Ada yang mau masih kuliah pendek-pendek mereka buat? Mari silakan ya. Oh, laki-laki nggak ada kah? Karena perempuan tiga-tiganya kah? Boleh. Oke. Aku sih wanitanya, jadi aku di sini kuliah bagaimana orang yang datang kepada Tuhan Yesus tadi. Betul, betul. Betapa beratnya semua yang datang di kuliah. Betul, betul. Ya, betul, betul. Aku kuliah gitu ya, dalam keluargaku betapa susah gitu kuliah. Jadi ini yang berguna gitu kuliah. Betul. Kerasukan jahat. Ya. Bagaimana orang merasa, Ya. gitu, betapa berat hidupnya gitu. Baru semua kuliah dengan gak ada yang senang begitu datang kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus tadi, bagaimana beruntungnya gitu. Jadi kuliah juga kembali ke hidupku gitu kan. Sebelum pun aku percaya sama Tuhan Yesus, memang aku gak seperti ini gitu dalam hidup gitu. Tapi dalam jiwaku tadi berat kalinya gitu. Tapi setelah aku datang kepada Tuhan Yesus, betul kali orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu beruntung kali gitu. Nggak sampai di dunia aja, kalau tadi belajar di akhirnya sampai kematian pun nanti perlu Tuhan Yesus gitu. Aku jadi berkat kali bagiku. Jadi kemana semangat kali hidup gitu untuk terus menceritakan Tuhan Yesus tadi gitu, supaya yang terlibat dengan ini pun supaya bisa lepas gitu. Ini juga lah sekarang yang kupikirkan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita berdoa. Kita tutup doa karena dia minta supaya bebannya masih melepaskan orang. Mari. Kami cerita. Saya tahun di sini dulu, saya tahun kemarin masih lajang, terus sekarang berumah tangga. Jadi di tempat ini juga aku coba untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian tahun ini aku balik lagi. Oh, sih. Jadi kalau tahun itu pada saya itu mau, sekarang ini kalau jadi yang sampai di sini, aku belajar 2-3 hari ini tentang bagaimana adanya manusia yang ditolong Tuhan dari tidak beriman. Contohnya kan jelas. Oh ya, betul. Sehingga ada juga yang beriman seperti yang wanita yang menjalani Tuhan Yesus. Jadi itu saya kaum Tuhan saat ini sangat keuntungan, apalagi di awal pernikahanku banyak hal-hal yang membuat kami dewasa berdua dari situ. Sangat banyak hal yang Tuhan, terutama dalam mendewasakan sikap, kesabaran, dan kemudian penghidupan dan rezeki kami, semuanya Tuhan. Jadi ada untuk kita dalam tempat ini yang sangat banyak untuk kita 3 hari ini kami rasakan bahwa soalnya untuk menghadapi ke depan nanti tiba-tiba berbeda, kami bisa berhidup dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu berkemimpinan Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam rumah kami. Terima kasih Pak telah membimbing kami 2 hari ini juga kepada teman-teman panitia. Terima kasih. Cukupkah? Kita tutup. Ada yang terakhir?
Baik, dari semuanya saya yang akan berikan kesaksian dan menutupnya. Bahan ini rupanya tepat bagi kemurahannya. Ini bahan KKR di beras tagi. 2 hari, ya di sana cuma malam. Jadi Anda mendapatnya lebih banyak. Inilah yang cocok. Karena iman kita bisa cocok sesuai dengan baby. Baby dikasih susu, orang dewasa dikasih saksang. Jadi inilah yang menjadi beban yang paling diutamakan. Sekali ini bahannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena bahannya menyangkut soal ada yang tidak percaya pun ditolong oleh Tuhan Yesus asal dia mau datang. Tapi ada yang sudah percaya, beriman dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Tetapi hasilnya semua ujungnya mereka akan menjadi orang yang percaya. Itulah cerita kita hari ini. Rupanya aku perlu Tuhan bukan saja waktu hidup. Aku perlu Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Rupanya waktu mati yang paling lebih diutamakan. Kita ditolongnya, bangkit kita kembali. Ya, jadi kalau gitu baguslah. Kalau kuburan kita pun tidak terlalu cantik, kalau uang kita nggak ada, pakai saja uang kita untuk misi. Berarti lebih banyak nanti orang mendengar Yesus salah satunya penolong yang kekal. Sejak lahir diberikannya rohnya, sejak mati dibangkitkannya kembali. Nah, inilah yang cocok bagi kita. Walaupun secara garis besar saja ya, 2 setanan, 2 kebangkitan. Baru ada orang berdosa, ada ditolong di danau, ada ditolong karena pendarahannya. Ya, bahan khotbahnya sebenarnya tidak menyangkut makanan roti yang kita perlukan tiap hari. Nggak ada di dalam. Bagaimana Yesus memberikan uang, kita nggak ada bahas dalam cerita ini. Yesus menolong. Ya. Pernahkah Anda dengar bahwa orang mati akan dibangkitkannya? Ya. Barulah kita tahu, inilah Allahku, ya pastilah aku salut. Ataupun hebatlah Allahku ini. Bukan saja di bumi ini, tetapi nanti pun dia akan datang membangkitkan aku. Mungkin pemuda akan berpikir, rupanya Yesus itu menaruh belas kasihan kepada ibu jandainya. Tapi karena Yesus menaruh kasihan kepada janda ini, yang dihidupkan siapa? Anaknya itu. Inilah dampaknya. Oh, Yesus ini menaruh belas kasihan dan Yesus ini punya kemampuan. Karena kita sudah putuskan beriman artinya Allahku mampu. Maka aku beriman kepada Yesus adalah kebangkitan. Karena mampu dia nanti membangkitkan aku dari antara orang mati. Yesus ini mampu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih banyak, itulah kurasa. Topik doa kita ada 2. Mari kita berdoa. Itu ada 2. Mari kita mengucap syukur dan kita akhiri kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami pernah mendengar ada orang yang menolong kami. Itulah namanya Yesus yang telah diutus Bapa dari surga. Yesus inilah menolong kami dari kerasukan setan, dari penyakit. Dan Yesus inilah yang memberi kami hidup. Kami berdoa seperti doa ibu tadi, kalaulah boleh. Supaya dia mengungkapkan
bahwa engkau bisa menolong di tengah-tengah keluarganya. Supaya dia menceritakan bahwa engkaulah yang dapat mengangkat beban berat di tengah-tengah keluarga dalam cerita yang kami baca. Nanti kalau kami baca sekali lagi Tuhan Yesus firman-Mu ini, beri lagi lebih jelas. Dan kami berdoa juga buat keluarga yang baru, saudara kami Joshua. Dia belajar baru, belajar beriman. Supaya dia bisa melihat angin topan di laut. Tetapi Yesus lah yang bisa memberikan pertolongan, dan di tengah-tengahnya lah dia akan mengenal engkau lebih sempurna dan lebih berkuasa dalam segala hal. Sekali lagi kami mengucap syukur kalau semua kami sehat. Dan malaikat-Mu menjagai kami daripada semua si jahat. Dan kami mengucap syukur kalau boleh sebentar lagi kami kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di dalam perjalanan kami. Sekali lagi kami berdoa buat cabang gereja kami, kemurahannya di Medan ini. Kami hidup di dalam anugerah-Mu, walaupun kami bukan orang percaya. Tetapi Tuhan rupanya bisa menolong kami. Sesudah Tuhan Yesus menolong orang yang tidak percaya ini, akhirnya dia bisa menjadi orang yang percaya. Kemurahan-Mu itulah membuat kami sampai mengakui. Kagum kami melihat Yesus dan takjub melihat Yesus dan yang akan datang sekali lagi. Kami bersyukur buat ketetapan Ibu. Oh, dia tidak takut lagi melihat orang mati karena di dalam kematian seperti orang tidur, nanti bangkitnya dia kembali. Tidak ada lagi ketakutan yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Kami bersyukur kalau firman-Mu berbicara, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ibu ini tahu bahwa dia akan bangkit walaupun dia mati. Terima kasih buat iman kami yang hidup kepada Allah kami yang hidup. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan pertolongan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini, di mana Roh Kudus akan mengajar kita mulai dari hari ini sampai kita jumpa dengan Dia. Amin. Kita nyanyikan sama-sama kepada Allah beri puji. Satu topik doa tinggal. Kita sekali lagi berdoa. Tuhan kami Yesus, ada sahabat-sahabat kami yang kami undang di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan berpisah. Tapi saudara kami ini telah mendengar bahwa ada yang bisa menolong dia. Kami berdoa. Buatlah dia bisa datang ke hadapan-Mu. Buatlah dia datang menghadap Yesus walaupun kami tidak bersama-sama lagi. Dia pulang ke gerejanya, dia pulang ke rumahnya. Tetapi kami sudah 3 hari bersama-sama di sini membicarakan nama Yesus yang pernah menolong kami. Hamba ini berdoa. Kalaupun nanti dia pulang ke rumahnya, sebagai sahabat yang kami undang ikut bersama-sama, buatlah jadi bahwa dia sudah melihat kami dan akhirnya boleh secara sendirian di rumahnya. Dia mengundang engkau berhadapan muka dengan Yesus. Dan tolonglah dia. Supaya kalau boleh hari-hari yang akan datang, kami berjumpa kembali dan dia tahu bahwa Yesus Allah kami yang kami percakapkan di sini akan menolong dia dimanapun dia berada. Berkatilah saudara-saudara kami yang ikut dengan kami. Dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami,
yang menolong kami berdoa. Amin. Terima kasih kalau ada teman-teman ikut, terpujilah nama Tuhan kita. Kalau nanti kita jauh masih bisa ikut lewat Facebook ya, masih bisa dilihat. Terima kasih, ada pengumuman kami serahkan.